Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak selamanya kondisi fisik yang kita alami saat ini di dunia akan sama dengan kondisi fisik ketika kita kelak berada di alam akhirat. Bahkan kalau perlu, hal ini akan terjadi kebalikannya. Artinya bisa saja saat ini di dunia kita mempunyai kondisi yang baik, tetapi justru kelak ketika berada di akhirat justru berada dalam kondisi yang tidak baik dan sebaliknya. Salah satu contoh sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 124 sampai 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Al-ayah. Dalam surat Thaha ini Allah menggambarkan sebuah cerita tentang adanya suatu proses, suatu protes dari seorang kaum kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu dia mengalami kondisi yang tidak pernah dia alami ketika berada di dunia, yaitu kondisi sehat jasmani berupa sehat penglihatannya. Artinya orang tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua matanya dalam keadaan normal ketika dia berada di dunia, namun ketika di akhirat justru dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Kemudian dia protes. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling, barang siapa yang tidak mau menerima peringatan dariku, artinya tidak mau menerima syariat, tidak mau menerima ajaran Islam ketika berada di dunia, maka Allah memberinya sanksi dua hal. Yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, dia akan diberi kehidupan yang sempit selama berada di dunia. Hidupnya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibuat serba terhimpit. Kesenangannya terhimpit, pekerjaannya terhimpit, pergaulannya terhimpit, karirnya terhimpit, semua maksud dan tujuannya di dunia terhimpit gara-gara dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sanksi yang pertama bagi mereka yang tidak mau menerima peringatan Allah tersebut adalah diberi kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanqa. Di samping itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam kondisi mata atau pandangannya buta. Hal ini juga terjadi kepada seseorang yang normal di dunia, sehingga wajar ketika ayat berikutnya menceritakan protes yang dilayangkan oleh umat tersebut. Qala, berkata umat tersebut, Rabbi lim hasyartani a'ma, Tuhan, kenapa saat ini saya dikumpulkan dalam kondisi buta? Bukankah dulu di dunia saya tidak buta? Normal pandangan saya, indah kedua mata saya. Waqad kuntu basira, saya melihat ketika berada di dunia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalik. Ya demikianlah.
atatka ayatuna, datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, keterangan-keterangan kami disampaikan. Ada sudah para ulama, ada para nabi, para solihin, para aulia, para kiai, para da'i, para ustadz yang menyampaikan tentang hukum-hukum kami, tentang halal haram dijelaskan, semua hukum-hukum diberitahukan, dibeberkan, diinformasikan. Fanasitah, tapi kamu melupakan semua itu. Semuanya dibuat abai begitu saja, ibarat angin yang berlalu, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Oleh karena itulah ketika kita abai kepada ayat-ayat Allah tersebut, wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, maka demikian juga pada hari ini, artinya di hari persidangan tersebut, tunsa, ya kami lupakan kalian. Kami lupakan kamu. Lupakan karena memang dulu ketika di dunia kamu abai, kamu lalai kepada ajaran-ajaran Allah, maka saat ini pun tunsa, kamu dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafah, demikianlah juga kami akan balas orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhanmu. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh adab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Inilah maksud daripada surat Thaha ayat 124 sampai 127, bahwa tidak selamanya kondisi fisik yang kita alami dunia itu akan seimbang dengan kondisi fisik yang kita alami kelak ketika di akhirat. Salah satu buktinya adalah orang yang di dunia diberikan pandangan yang normal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kelak di akhirat akan dibutakan matanya. Kenapa? Karena dia di dunia telah mendustakan dan tidak percaya kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh para ulama, oleh para pengarang-pengarang kitab kuning, oleh para da'i. Disampaikan sudah semua ajaran tersebut, namun ternyata diabaikan begitu saja, dan semuanya dianggap sebagai nyanyian yang berlalu begitu saja. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mumpung saat ini berada di dunia untuk mengamalkan semua ajaran-ajaran tersebut semampu kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.